Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Sejarah Peradaban Islam IAIN Salatiga semester 4. Saya Dewi Indah Safitri dengan NIM 53010180039. Saya Agusman dengan NIM 530101845. Kami akan menjelaskan mengenai kriteria kebenaran dan metafisika untuk mata kuliah Filsafat Ilmu oleh Bapak Nur Hamid. Kriteria kebenaran. Menurut Abbas Hamami, kata kebenaran dapat digunakan sebagai kata benda yang konkret maupun abstrak. Adanya kebenaran selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia mengenai suatu objek. Jadi, kebenaran adalah pernyataan yang didasarkan oleh pengetahuan manusia mengenai objek. Sedangkan pengetahuan sendiri berasal dari banyak sumber, yang kemudian sumber itu dijadikan tolok ukur. Kemudian, untuk teori kriteria kebenaran sendiri ada 3. Yang pertama, ada teori koherensi. Yang kedua, ada teori korespondensi. Dan yang ketiga, ada teori pragmatisme. Yang pertama, teori koherensi. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar. Contohnya, pada suatu pernyataan, semua manusia akan mati, sudah dianggap benar. Kemudian ada pernyataan kedua, si Fulan adalah manusia, jadi si Fulan pasti akan mati, juga dianggap benar. Karena pada kedua pernyataan tersebut terdapat kesesuaian, yaitu pada pernyataan kedua konsisten dengan pernyataan pertama yang sudah dianggap benar. Teori yang kedua yaitu teori korespondensi. Menurut teori korespondensi, suatu pernyataan dapat dikatakan benar jika pernyataan tersebut berkorespondensi atau berhubungan dengan fakta yang ada atau objek yang dituju. Contohnya, pada suatu pernyataan, ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Pernyataan tersebut dianggap benar karena pada kenyataannya, ibu kota Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori pragmatisme. Teori pragmatisme dicetuskan oleh Charles S. Peirce tahun 1839 sampai 1914 dalam sebuah makalah yang dikeluarkan pada tahun 1878 dengan judul How to Make Our Ideas Clear. Makalah ini dijelaskan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika konsekuensi dari pernyataan tersebut memiliki nilai kegunaan praktis untuk kehidupan manusia. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa selama pernyataan tersebut fungsional dan memiliki kegunaan, maka pernyataan itu dianggap benar. Namun, jika pernyataan tersebut tidak fungsional, dengan adanya perkembangan ilmu dan memunculkan pernyataan baru, maka pernyataan tersebut dapat ditinggalkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang metafisika. Metafisika adalah suatu bentuk cabang filsafat yang mempelajari atau memahami mengenai penyebab suatu sehingga hal tersebut menjadi jelas. Sebenarnya, disiplin metafisika telah dimulai sejak Yunani kuno, mulai dari filosof-filosof alam sampai Aristoteles pada tahun
284 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles tidak pernah memakai istilah metafisika. Aristoteles menyebut suatu yang mengkaji hal-hal yang sifatnya di luar fisika. Pertama, untuk membedakan dengan filsafat. Kedua, yaitu disiplin yang mengkaji hal-hal yang bersifat fisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani yaitu ta, meta, dan fisika yang artinya yang datang setelah fisika. Metafisika sering disebut sebagai disiplin fisika atau filsafat yang terumit dan memerlukan daya abstraksi yang sangat tinggi, ibarat seorang mahasiswa untuk mempelajari atau menghabisi beribu-ribu ton beras. Selanjutnya, metafisika adalah sebuah kekuatan yang terletak pada kekuatan mental, akal pikiran, hati, jiwa, serta fisik tubuh manusia, yang mana jika manusia bisa membangkitkan kinerja semua untuk tubuh mereka, maka mereka akan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam istilah spiritual, lebih dikenal sebagai ilmu gaib, yang kekuatan bisa dari unsur luar, yakni jin atau jin korin atau sedulur papat. Dan istilah ini bagi mereka yang berkecimpung di dunia pencaksilat dan oleh pernapasan. Metafisika disebut sebagai tenaga dalam, yakni sebuah inti energi yang terletak pada kekuatan napas dan pikiran, yaitu visualisasi. Demikian penjelasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai kriteria kebenaran dan metafisika. Saya Dewi Indah Safitri. Saya Agusman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.